Pernah kebayang nggak sih kalau setiap makhluk hidup, dari bakteri paling kecil sampai ya kita sendiri, itu semuanya diatur oleh semacam kode rahasia? Sebuah buku instruksi mikroskopis yang tersembunyi di triliunan sel kita. Hari ini, yuk kita coba bongkar kode itu dalam sebuah perjalanan langsung ke jantung kehidupan. Pertanyaannya sebenarnya simpel banget. Kehidupan itu terbuat dari apa? Jauh sebelum kita punya jawabannya, di tahun 1665 ada seorang ilmuwan bernama Robert Hooke. Dia iseng-iseng ngintip lewat mikroskop dan nemuin kompartemen-kompartemen kecil yang dia sebut sel. Sejak saat itu, misteri kehidupan itu ya misteri yang tersembunyi di dalam sel. Nah, ternyata di dalam tiap sel itu ada 3 pemain utama yang ngatur semuanya. Coba bayangin gini, DNA itu ibarat perpustakaan raksasa yang nyimpen semua cetak biru kehidupan. Terus RNA itu kayak kurir yang tugasnya nyalin instruksi spesifik dari perpustakaan itu. Dan terakhir, protein. Nah ini dia, para pekerjanya, mesin-mesin molekuler yang ngebangun tubuh kita dan ngejalanin semua prosesnya. Jadi gini, selama bertahun-tahun, para ilmuwan tuh tahu ada sesuatu yang diwariskan dari orang tua ke anak, tapi mereka nggak tahu itu apa atau di mana letaknya. Ini nih yang memulai salah satu kisah detektif paling keren dalam sejarah sains, perburuan cetak biru kehidupan. Kisah detektif ini, wah butuh waktu puluhan tahun. Petunjuk pertama datang di tahun 1860-an dari Mendel dan kacang polongnya yang ngasih petunjuk soal adanya gen. Terus di tahun 1920-an, Thomas Morgan lewat lalat buahnya berhasil nemuin TKP-nya. Gen itu ada di dalam struktur bernama kromosom. Akhirnya di tahun 1941, Biddle dan Tatum berhasil ngungkap motifnya. Ternyata tugas gen itu buat bikin protein. Para detektif ini makin dekat ke jawabannya. Oke, jadi para ilmuwan udah nemuin rak bukunya, yaitu kromosom. Mereka tahu disitulah informasinya disimpan. Tapi, masalahnya, mereka masih belum tahu buku-buku itu ditulis pakai bahasa apa. Kromosom itu sebenarnya terbuat dari zat apa sih? Dan ini nih yang bawa kita ke puncak ceritanya. Ke sebuah perlombaan yang wah sengit banget buat nemuin struktur fisik dari materi genetik itu sendiri. Penemuan yang pada akhirnya bakal ngungkap cara kerja kehidupan di level paling dasar. Nah, petunjuk super penting datang dari Erwin Chargaff. Dia nemuin pola yang aneh banget di dalam kode ini. Jumlah huruf A selalu sama dengan T, dan jumlah G selalu sama dengan C. Ini tuh kayak nemuin aturan grammar dalam sebuah bahasa rahasia, yang ngasih petunjuk kalau huruf-huruf ini kayaknya emang harus berpasangan secara spesifik. Dan akhirnya di tahun 1953, dengan bekal aturan Chargaff dan yang paling penting, gambar-gambar sinar X dari Rosalind Franklin, 2 ilmuwan muda, James Watson dan Francis Crick, berhasil nyusun puzzle 3 dimensinya. Dan, boom! Mereka menemukan struktur helix ganda DNA yang indah banget. Inilah momen aha yang mengubah biologi untuk selamanya. Dengerin deh gimana mereka nulis ini di jurnal ilmiahnya, gayanya santai banget. Tapi maknanya luar biasa. Artinya, bentuk helix ganda itu sendiri, dengan pasangan AT dan CG, itu adalah kuncinya. Kunci yang ngejelasin gimana kehidupan bisa nyalin dirinya sendiri dengan presisi yang luar biasa. Strukturnya adalah fungsinya. Keren banget. Oke, kita udah nemuin cetak birunya. Keren. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya sel benar-benar ngebaca instruksi ini buat ngebangun sesuatu? Disinilah kode itu benar-benar jadi hidup. Alur kerja ini dikenal sebagai dogma sentral biologi. Gini cara kerjanya. Pertama, transkripsi, informasi dari sebuah gen di DNA, itu disalin jadi molekul pesan, namanya mRNA. Terus, translasi, pesan mRNA ini dibawa ke pabrik sel yang namanya ribosom, yang ngebaca instruksi buat ngerakit protein. Simpelnya, informasi diubah jadi tindakan. Terus, apa sih bedanya DNA sama RNA? Gampangnya gini aja. Anggap DNA itu cetak biru aslinya, bentuknya untai ganda, stabil banget, dan disimpan dengan aman di pusat data. Nah, RNA itu fotokopiannya, bentuknya untai tunggal, sifatnya sementara, dan bebas jalan-jalan buat nganterin pesan. Perbedaan kecil di strukturnya ini ngasih mereka peran yang beda banget di dalam sel. Nah, ini poin yang paling penting. Inti dari semua sistem yang ribet ini, dari DNA ke RNA, tujuannya cuma satu, bikin protein. Protein inilah mesin-mesin kecil yang ngerjain hampir semua fungsi di tubuh kita. Mereka lah para pekerja keras yang sesungguhnya di level seluler. Oke, sekarang kita udah ngerti bahasa DNA.
Terus, kita bisa ngapain aja dengan pengetahuan ini? Nah, ini membawa kita dari penemuan-penemuan bersejarah ke era modern, di mana kita nggak cuma bisa ngebaca kodenya, tapi juga mulai mikir buat nulis kodenya. Ada analogi yang keren banget buat ngegambarin ini. Coba bayangin, ahli biologi modern itu kayak ahli bahasa. Mirip kayak Michael Ventris yang akhirnya berhasil mecahin kode tulisan kuno linier B setelah puluhan tahun jadi misteri. Para ahli biologi sekarang ini lagi mencoba menguraikan teks raksasa yang tertulis di dalam DNA kita. Bidang yang ngerjain pemecahan kode di zaman modern ini namanya bioinformatika. Ini tuh gabungan antara biologi, ilmu komputer, sama matematika. Dengan komputer super canggih, para ilmuwan bisa nyaring miliaran huruf kode genetik buat nemuin gen, buat ngertiin penyakit, dan bahkan buat ngeracak sejarah evolusi kita. Kita sekarang ada di titik yang luar biasa banget dalam sejarah manusia. Kita udah belajar ngebaca bahasa yang jadi dasar dari semua kehidupan. Pertanyaan besarnya sekarang yang bakal nentuin masa depan kita adalah dengan kekuatan ini, bab apa yang bakal kita tulis selanjutnya? Coba deh pikirin.